Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia, karya 10 wanita inspiratif nasional. Adapun yang ingin saya baca pada kesempatan kali ini adalah yang berjudul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah terindah di usiaku yang tidak muda, mengandung dan melahirkan, oleh Maya Rihmayati SEMAK. Begini kisahnya. Latar belakang keluarga. Aku lahir dari orang tua yang baik dan menyayangi aku. Bapakku seorang pegawai swasta dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Dibesarkan dari keluarga tentara dan keluarga besar, kakek dan nenekku punya 11 orang anak campur laki-laki dan perempuan. Kakekku seorang pejuang 45 dan mempunyai jasa merebut kembali Timur Timur. Warisan karakter tentara yang pemberani membawaku menjadi pribadi yang pemberani dan sedikit tomboy. Aku anak pertama dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Dan aku juga adalah cucu pertama dari keluarga kedua orang tuaku. Masa kecilku untuk standar bahagia ada pada garis tengah, artinya biasa saja. Dan aku cukup dikenal di kalangan teman-temanku. Aku tinggal di daerah Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Nambo. Sejarah Desa Nambo konon dulu adalah nama orang Belanda yang baik, dan untuk mengenangnya maka digunakan nama Nambo. Rumah yang aku tempati bersama orang tuaku cukup asri, dan bapakku menyukai kebersihan. Jadi pasti setiap pagi bapakku mengepel. Dari kecil aku sudah diajari cara menyapu, menyetrika dan mengepel. Hubungan aku dan adik-adikku cukup baik, tapi berantemnya banyak, dan yang suka disalahkan pasti aku. Resiko anak pertama. Masa kecilku kuhabiskan bermain petak umpet, manjat, jalan kemana jauh. Seru saja, cukup seru. Yang tidak aku lupakan pemandangan Gunung Malabar yang selalu aku pandangi dan amati. Dan aku suka mengamati pada saat itu kalau hujan. Kenapa ya Gunung Malabar jadi berwarna putih semua? Tetapi setelah hujan kok enggak? Pertanyaan yang ada di otakku terjawab setelah 5 tahun kemudian oleh mahasiswa Unpad yang sedang KKN. Katanya, karena kalau hujan air itu turun dan lebat sehingga gunung jadi tidak kelihatan. Tapi jika hujan reda dan tidak ada lagi air yang turun, maka air tidak menghalangi lagi. Senang rasanya dijawab sesuai dengan logikanya anak kecil saat itu. Aku paling suka odading, jenis makanan dari terigu digoreng. Di luarnya suka ada taburan gula putih. Setiap bulan sehabis gajian, Mang Ujang, Ageng atau adik mamaku
pasti selalu membeli makanan odading dan martabak. Rasanya pikiranku melayang ke 30 tahun yang lalu. Suka duka sekolahku. Pertama kali aku bersekolah taman kanak-kanak, namanya TK Patal Banjaran, dan sampai sekarang aku terkenang dengan nama guru TK-nya, yaitu perempuan lembut, murah senyum dan berambut panjang, namanya Abu Ate, dan kepala sekolahnya namanya Ibu Ling. Ibu Ling berwajah manis, rambut pendek, ikal berwibawa. Dan aku sering dikomplain oleh orang tua murid karena aku suka galak sama temanku. Katanya artinya aku sudah punya bakat mempunyai pendirian kuat. Aku suka banget main puzzle karena puzzle membuatku tertantang seperti memecahkan teka-teki. Lanjut sekolah dasar, aku habiskan 6 tahun di sekolah dasar negeri di Banjaran. Dan aku menjadi murid masuk 3 besar mata pelajaran yang aku sukai adalah IPA, dan aku masih ingat suka sekali lihat sampulnya, warna biru bergambar burung dan gunung. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 aku masih masuk 10 besar. Tapi dari kelas 6 sampai dari kelas 4 sampai 6 SD terus menurun, aku menjadi pribadi yang tidak percaya diri karena sering dibully. Lanjut SMP yang aku habiskan di kaki gunung, aku banyak bergaul dengan teman-teman berkarakter nano dan unik. Aku masih ingat, jika ada pelajaran olahraga, kalau nggak punya uang, stopin mobil yang angkut sayur supaya gratis, aku dan teman-teman duduk di atas karung. Kalau mengingat itu, suka senyum-senyum sendiri. SMAN Bale Indah favorit, dan alhamdulillah aku masuk. Senang rasanya, jarak dari sekolah ke rumah cukup lumayan jauh. Tapi bahagia karena kalau berangkat sekolah satu angkot penuh sama anak-anak SMA yang bersekolah di kompleks yang sama. Masuk jurusan A1 atau fisika, aku pada saat penjurusan di kelas 2. Ada cerita lucu, pada saat aku masih ingat, guru matematika cukup galak, terkenal di kalangan siswa. Karena kalau tidak bisa menjawab, hukumannya cubitan dan sakit sekali. Tapi itulah cara guru pada saat zaman itu. Ekstrakurikuler yang aku ikuti yaitu karate. Masih ingat aku belajar karate sama kakak kelasku, namanya Simpai Rosi dan Simpai Joko. Mereka pada zamannya menjuarai kejuaraan karate dunia. Kagum aku dibuatnya. 2 kali dulu seminggu dan 2,5 jam setiap latihan, diajarkan disiplin di sana. Sampai saat ini pukulan dan tendangan aku masih ingat. Yang berkesan semasa sekolah lebih berwarna, yang aku temui karakter teman dan aku mengenal karate. Karate mengajarkan aku bagaimana bermental kuat dan tidak pantang menyerah. Selepas perpisahan SMA, bingung kemana aku harus kuliah. Bingung setiap ditanya karena aku galau. Cita-citaku apa? Bapakku menyarankan aku masuk akuntansi, tapi aku maunya masuk bahasa Rusia. Kenapa aku memilih itu? Karena jurusan yang tidak banyak diminati adalah jurusan bahasa Rusia. Dan ikutlah si Permaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan gagal. Dan aku akhirnya ikut seleksi di Universitas Pasundan di kota Bandung, jurusan akuntansi, dan masuk. Pertama kali kuliah aku bingung, apa itu debit dan kredit. Ditambah jarak yang pulang pergi Kabupaten Bandung
sampai kota Bandung yang nggak dekat. Capek dan lapar setiap hari melanda, menambah tidak konsentrasi. Ditambah dengan kebingungan dengan suasana kampus yang independen. Tahun 1994, pada saat selesai UTS semester 1, aku harus masuk kamar operasi di Rumah Sakit Immanuel Bandung karena ternyata aku ada kista yang menempel di indung telurku. Sebelah kiriku cukup besar dan kondisiku seperti mengandung 4 bulan. Dan di meja operasi indung telurku sebelah kiri tidak bisa diselamatkan dan hanya sebelah kanan yang bisa diselamatkan, dan semoga tidak tertular, kata dokter. Setelah operasi selesai, aku harus menjalani terapi hormon dan harus minum obat yang tidak boleh 1 hari pun terlewat agar rahimku subur. Aku ingat pertanyaan suster ke mamaku. Apakah ibu punya keturunan yang tidak punya keturunan? Itu pertanyaan suster ke mamaku. Aku mendengarnya. Cukup membuatku kaget dan terlebih setelah dicek lagi, indung telur sebelah kananku tumbuh lagi kista 6 cm dan aku pengobatan lagi. Alhamdulillah setelah pengobatan dicek, aku bersih sampai dokter jaga juga kaget kok bisa bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanku. Kesembuhanku akhirnya membuat aku semangat kembali dan aku aktif juga di Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau HIMAK. Belajar organisasi dan aku untuk pengalamanku juga sempat magang di Kopma Unpas. Tugasnya adalah penjaga Kopma dan dapat bayaran 200.000 pada saat itu. Alhamdulillah dari keringat sendiri. Lulus juga akhirnya aku tahun 1999 dengan skripsi yang aku lakukan secara kualitatif, dan perusahaan yang aku teliti adalah PT Adetex, tempat bapakku bekerja dan mempunyai jabatan sebagai manajer weaving. Departemen weaving adalah suatu departemen pemintalan yang mengubah kapas menjadi benang. Bapakku cukup banyak mempunyai anak buah dan setiap lebaran pasti kami senang karena sering datang ke rumah untuk silaturahmi dan bawa makanan dari mulai wajit, bolu, kue kering, makanan khas Jawa Barat lainnya. Bapakku ke anak buahnya cukup ramah dan mewarisi sifat ramahnya ke aku. Manajerial bapakku cukup baik dan aku belajar cara manajerial pada bapakku. Gaji pertama yang membuatku bahagia. Akhirnya gelar SE aku peroleh. Pandangan masyarakat pada umumnya setelah lulus adalah bekerja. Mencari lapangan pekerjaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ditambah aku lulus tahun 99 berbarengan dengan masa krisis moneter tahun 1998. Setiap hari iklan lowongan pekerjaan pasti aku liatin, dan yang aku cari tidak jauh dari akunting. Dan kalau ada yang cocok dan kukirim lamarannya via pos, tidak pernah ada panggilan. Betul-betul saat itu perjuangan. Singkat cerita, aku ditawari bapakku untuk masuk ke salah satu anak perusahaan tempat bapakku bekerja. Namanya PT Kuce Aditek, yang beroperasi di industri di bidang sepatu ekspor, dan aku terima di bagian pembelian. Atasanku saat itu namanya Pak Mimin. Beliau sangat baik. Di PT Kuce Aditek, aku banyak belajar bagaimana flow chart pekerjaan, permintaan dari gudang pembelian disetujui atasan, dicari vendor, deal, harga barang yang dipesan sampai di gudang. Aku juga bertemu dengan orang-orang yang jago bahasa Inggris. Semua cukup membuatku harus belajar biar tahu apa yang mereka bicarakan. 1 bulan masa percobaan aku lewati dan aku bahagia.
karena dapat gaji pertama Rp800.000. 3 bulan aku harus melewati masa percobaan yang akhirnya aku dipanggil HRD. Sudah dakdikduk jantungku, jangan-jangan aku tidak diperpanjang. Alhamdulillah, kabar baik, aku diperpanjang. Bekerja bersama ada bapakku di dalam membuatku berani. Karena jika ada kesalahan yang aku lakukan, misalnya salah mengetik, pasti larinya kepada bapakku. Tidak bisa mengajarkan bagaimana bekerja. Yang akhirnya ada temanku yang bilang sama aku, bisa tidak kamu bekerja tanpa bantuan orang tua? Menusuk kalbu dan kaget. Setiap selesai sholat aku berdoa minta ingin bekerja di bank. Dan aku mulai rajin lagi baca lowongan di koran Pikiran Rakyat. Dan tidak sengaja suatu hari aku membaca ada bank namanya Bank Nusantara Parayangan, TBK atau BNP, membuat lowongan masuk teller. Aku tertarik, langsung kirim lamarannya di kantor pos Banjaran. Dan ada balasan melalui telepon ke handphone supaya aku melakukan wawancara dan psikotes. Aku ke sana, pergi ke kantor pusat BNP. Saat tanya jawab dan psikotes dilakukan, hasilnya alhamdulillah baik. Aku disuruh bergabung dengan BNE, ditempatkan di BNP cabang Serang sebagai teller. Soreang dan Banjaran masih sama-sama satu wilayah Kabupaten Bandung. Tidak kesulitan untuk transportasi. Dengan terpaksa, aku membuat surat pengunduran diri dari PT Kukje Edetek. Hanya setahun aku kerja di sana dan aku pindah ke BNP. Di BNP aku kontrak dan melalui agen gajiku dibagi 2. Setelah dengan agen dan setengah buat aku. Bekerja di BNP di hari pertama aku mempunyai atasan namanya Ibu Mira, head teller. Head teller aku namanya Ibu Chandra dan timnya Ibu Chandra ada 3 orang dengan aku. Hari pertama aku harus belajar menghitung uang seribuan yang sudah rusak dan kotor dengan cara cepat. Seminggu aku belajar, akhirnya aku bisa dan transaksi yang aku terima masih yang rendah. Yang pada akhirnya aku bisa melakukan dan menghitung uang dengan nominal besar. Bisa membedakan uang palsu atau bukan. Bisa melakukan bagaimana cara proses clearing dan inkaso, transfer, dan setor uang ke kantor pusat di Jalan Sudirman nomor 30-32 Bandung. Aku mulai merasa tidak betah di BNP semenjak bergantian pimpinan cabang dan mulai tidak nyaman dengan gaji yang aku terima semakin sedikit. Pimpinan cabang baru aku tidak paham begitu menyoroti aku. Pernah ada 2 peristiwa. Suatu hari ada pegawai baru keturunan Chinese sangat berbeda memperlakukan aku dengan dia. Berbeda dari pergantian uang kesehatan. Pada saat tes masuk dia diganti sedangkan aku tidak diganti. Dan pada saat ada selisih dia tidak dimarahi sedangkan aku dimarahi. Padahal bukan salah aku. Sampai akhirnya aku sakit hati dan aku akhirnya keluar. Hanya 2 tahun lebih aku bekerja di sana. Bertemu jodohku dan lanjut sekolah. Begitu selektifnya bapakku untuk mengetahui siapa pendamping hidup anaknya sehingga ingin dari kalangan dekat yang beliau kenal saja. Akhirnya aku dijodohkan dengan keponakan dari suaminya, kakak sepupunya bapakku. Pada saat bertemu pertama kali rasanya ada yang ngeklik di hati aku dan aku lanjutkan dengan sholat istikharah dan seperti ditunjukkan siapa jodohku, yaitu suamiku. 10 Juli 2005 kami menikah di Masjid Al-Fitrah di rumah orang tuaku, Komplek Geria Prima Asri, Bale Endah, Kabupaten Bandung.
Perjalanan rumah tanggaku bersama suami sangat harmonis. Suamiku sangat menyayangiku. Ucapan adalah doa. Aku sering berucap ingin punya suami yang sangat sayang sama aku, tidak mempunyai mertua, agamanya bagus, dan bobotnya bagus. Masya Allah, dikabul. Suamiku bekerja saat itu di PT Shinetsu Magnetis, perusahaan modal asing yang ada di Muka Kuning, Batamindo, Batam saat itu. Beliau juga mengenal Allah cukup baik. Tahun pertama kami lalui biarpun kami belum dikaruniai buah hati. Tahun demi tahun berjalan, kami masih belum bisa dikasih momongan. Rumah cukup sepi dan omongan orang tentang kami sudah mulai muncul baik dari keluarga maupun tetangga. Untuk mengisi kekosongan hati, aku diterima kerja di RPX PT Antarejo Prima Antaran, merupakan perusahaan ekspedisi yang berpusat di kota besar Jakarta dan lisensi FedEx. Pertanyaan dari rekan kerjaku cukup selalu membuatku baper, karena yang ditanyakan pasti masih belum hamil juga ya. Di RPX aku bekerja selama 2 tahun, yaitu tahun 2007 sampai 2009. Setelah tidak bekerja lagi di perusahaan, aku menjadi reseller di berbagai toko di daerah Nagoya, Batam, dan menjual berbagai macam produk fashion dari mulai tas, jam tangan, ikat pinggang, dompet. Dan aku berjualan dengan BlackBerry. Aku rekrut pembeli dan aku masukin dalam grup namanya Backshop. Cukup laku dan laris daganganku saat itu. Pengiriman cukup lumayan banyak ke Palembang, Bandung, Yogyakarta, Pekanbaru, dan dari online shop aku banyak belajar tentang niaga di dunia digital, merupakan bekal untuk ke depanku kelak dan menambah pengalaman. Tahun 2012 aku melanjutkan studi magister akuntansi di Universitas Batam. Suamiku pindah bekerja di PT Shanwa, masih di kawasan Muka Kuning. Tidak terbersih di pikiranku sebetulnya akan sekolah lagi, karena aku ingin menjadi dosen dan dituntut untuk sekolah lagi. Di magister aku banyak mengenal relasi dari berbagai kalangan. Alhamdulillah, senang sekolah lagi, dapat ilmu, mengenal banyak dosen dan teman. Alhamdulillah, aku lulus di tahun 2014. 2015 tahunku, masih belum juga aku mengandung buah hatiku. Tapi aku tidak menggunakan produk apapun atau ke dokter karena aku yakin Allah akan berikan biarpun atau kapan akan diberikannya. Kalau ada anak kecil rasanya kayak apa ya? Sampai akhirnya di tahun ke-9 pernikahanku, aku banyak mohon ampun dan aku istiqomah akan berzikir. Rabbi halib minas sholihin. Dan aku yakin akan dikasih karena istri Nabi Ibrahim yang sudah manopus dan usianya sudah tinggi saja Allah beri kesempatan hamil. Artinya jadian itu Allah yang berikan kepada rahim yang ingin Allah berikan. Tasbih menjadi sahabatku dan setiap pada waktu aku langsung berzikir, zikir dan zikir. Usiaku sudah 38 tahun dan pernikahanku sudah 8 tahun, masih belum mengandung. Sambil aku berbicara dari hati dengan Allah, memohon ampun kalau aku pernah salah dan khilaf sama orang tua, mohon aku dimaafkan. Pernah berpikir apakah aku ridhokan saja suamiku menikah lagi, tapi apakah aku sanggup dan suamiku bukan laki-laki nakal dan mudah ambil keputusan. Tahun 2015 di usiaku 39 tahun bertepatan dengan bulan Ramadan, kesempatanku berdoa menjelang buka puasa karena keyakinanku pada saat azan dan belum minum itulah doa yang mujarab insya Allah dikabul. Dan niatku ingin punya anak. Suamiku pindah bekerja di perusahaan PT Cikor Panatek Indonesia sebagai senior officer di bidang HSE. Selama Ramadan aku lakukan terus berdoa.
Banyak yang menyarankan aku adopsi anak, tapi aku tidak mau melakukannya karena adopsi itu harus jelas bibit, bebet, bobot, dan tidak bisa mewarisi sifat dari kedua orang tua yang mengasuhnya dan proses mengandungnya. Janin itu aku jaga, aku juga nggak bakalan tahu. Aku tetap nekat dan yakin aku bisa hamil, dan aku meminta sama yang menciptakan dan memutuskannya, dan terus aku lakukan zikir. Badanku ada yang beda, pusing, mual, pengen makan jambu mentah, dan payudaraku juga sakit. Aku berpikir mau datang bulan, seminggu badanku masih merasakan hal yang sama. Aku lakukan yoga biasanya kuat, ini kok nggak kuat ya? Aku niatkan tes pack, dan tes akhirnya garis 1 keluar, tapi setelah agak lama garis kedua warna pink juga, tapi samar. Aku tanya sama temanku, ini apa ya? Artinya temanku bilang, ibu hamil loh. Kaget, haru, tidak percaya. Alhamdulillah ya Allah, di usia aku yang ke-39 aku hamil, dan usia 40 aku melahirkan setelah 10 tahun 4 bulan usia pernikahanku. Akhirnya ada tangis bayi dan suara anak kecil di rumah kami. Aku yakinkan lagi apakah aku betul hamil atau tidak. Aku hamil dengan cek ke dokter di rumah sakit awal Bruce Batam dengan dokter Cahya. Pergilah aku ke awal Bros ditemani temanku karena suamiku sedang bekerja. Dari hasil USG luar tidak kelihatan ada bakal janin di rahimku. Akhirnya dilakukan pengecekan USG dalam dan ternyata langsung terdengar detak jantung bayi. Bahagianya, dan aku langsung berucap alhamdulillah. Dokter kandungan yang memeriksaku bertanya, kenapa ibu lama sekali mengandung? Aku bilang, saya tidak tahu dong, dan apakah ada pengaruhnya pada saat saya operasi kista pada tahun 94. Yang mana indung telur aku sebelah kiri harus diangkat, dan kata dokter itu bisa terjadi. Ternyata aku harus bed rest total, aku sering ngeflap, sampai darah merah pun pernah keluar karena aku sering melakukan sholat tahajud. Sedih, karena kalau sampai keguguran prosesnya untuk dapetin janin ini susah dan belum tentu diberikan kesempatan lagi. Aku berbicara dengan bakal calon anakku sambil pegang perutku. Kakak sayang, kakak kuat ya dalam perut mama, dan jangan sampai keluar ya kak. Mama, papa sayang kakak. Aku telepon dokter dan dokter bilang suruh dicek ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, dokter yang baik hati mempersilahkan aku pertama kali diperiksa, padahal pasien banyak antri. Dicek dengan teliti dari jalan lahir, belum ada pembukaan, dan dari USG masih ada detak jantung. Alhamdulillah bayiku aman. Pulang dari istirahat kembali, tidak menjelang lama aku demam tinggi dan aku bertahan tidak minum obat panas karena aku takut minum obat sembarangan. Demamku lama sampai 3 hari. Karena aku pakai baju tertutup tidak ketahuan di badanku ada apa. Ternyata pada saat aku berkaca di kamar mandi, badanku penuh bercak. Pergi lagi ke dokter, periksa suhu tubuh, detak jantung bayi masih ada. Ternyata aku kena virus cacar. Setelah dikasih resep dokter dan disuruh istirahat dengan harapan besoknya sembuh, ternyata malah badanku masih panas dan flek darah. Besoknya pergi lagi ke dokter, dicek lagi dan harus cek darah juga opname. Masuk kamar opname yang tersendiri dan steril karena aku mengandung dan suhu kamar harus stabil. Obat harus masuk terus dan infus dengan bertempur rasa mual yang sangat dengan obat cacar dosis tinggi agar virus tidak masuk ke janin, dan obat untuk penguat janin juga vitamin. Tersiksa dan harus dijalani sambil zikir, bertasbih tidak aku lepaskan. Dampak dari cacar adalah bayi akan kehilangan pendengaran. Gatal dan perih, cacar menyerang sedih. Perasaanku campur aduk, tapi aku harus sembuh. Sabar. Hari keempat aku dinyatakan sembuh dan USG kembali janin. Alhamdulillah kondisi baik sekali. Alhamdulillah trimester pertama yang penuh perjuangan.
Selama mengandung, aku isi dengan ibadah. Tiap malam aku sholat malam dan baca Al-Quran. Tujuanku ingin anakku normal pendengarannya, cerdas IQ, cerdas EQ, dan cerdas SP-nya, soleh dan sehat. Tiba saatnya aku operasi sesar karena aku memilih sesar. Perjuangan melahirkan tidak mudah antara hidup dan mati. Anakku lahir dan aku tidak mendengar dia menangis. Begitu tenangnya anakku lahir di dunia. Mungkin karena selama dalam kandungan sering aku ajak berzikir, sholat dan baca Al-Quran, dan pada saat diperdengarkan bacaan Al-Quran tenang seperti sudah biasa mendengar bacaannya. Karir wanita tertinggi adalah kembali ke fitrahnya, yaitu mempunyai buah hati. Karir di tempat kerja mempunyai kedudukan bagus tapi tidak mempunyai anak yang berbudi baik dan cerdas sama saja tidak ada artinya menurut pendapatku. Dan perjuangan ibu tidak mudah, karena harus mengurus anak dan menyusui. Belum lagi ibu harus mengendalikan pemulihan jahitan dan baby bluesnya. Perjuangan seorang wanita tapi bahagia tidak terkata. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kesempatan kepadaku merasakan hamil, melahirkan, menyusui, dan menjadi seorang ibu. Ku beri anakku Areta Lovia Almira Rizky. Artinya gadis yang berhati mulia dan berbudi luhur, penuh cinta dan rizkinya luas. Amin ya Rabbal Alamin. ICU awal bros. Suamiku mempunyai riwayat hipertensi. Dan pada saat punya bayi yang masih berusia 2 bulan, harus bergiliran bangun membuat badannya kecapean. Kejadian itu terjadi pada hari Senin menjelang sholat duhur di musola tempat suamiku bekerja, tidak mengikuti sholat duhur karena pusing yang hebat. Dan akhirnya dibawa ke klinik. Klinik memberi surat rujukan untuk dibawa ke rumah sakit besar dan aku memilih rumah sakit Awal Bros. Karena pertimbangan Awal Bros rumah sakit paling bagus di Kota Batam. Sesampainya di Awal Bros diperiksa oleh dokter jaga dan dites penglihatan. Ternyata penglihatan suami sudah kabur dan mengantuk terus. Dan harus dites MRI. Hatiku tidak tenang. Pasti akan terjadi sesuatu ini. Dan tensi darah suamiku 205. Hasil tes MRI keluar, aku bertanya sama dokter jaga, bagaimana hasilnya? Kata dokter jaga, dia dokter spesialis bedah saraf yang menjelaskan ya Bu. Dokter spesialis bedah saraf namanya dokter Hadi, menjelaskan pada jam 3 sore. Beliau menjelaskan ada pendarahan di otak ditemukan di 14 titik. Dan jantung Bapak melebar akibat makan obat hipertensi tidak teratur. Satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah operasi kepala. Seperti disambar petir aku mendengarnya. Aku sempat bertanya dampak operasi apa dok? Dokter bilang lemahnya saraf kiri, tidak bisa mengangkat, tapi bisa fisioterapi. Pembuluh darah suamiku pecah. Aku bertemu dengan dokter kedua ahli saraf, namanya dokter Haris. Dokter Haris sangat baik, beliau memberikan masukan yang begitu baik dan benar. Ada pasien kasusnya sama dan minta diskusi 3 hari dengan keluarganya. Dan akhirnya lewat, ibu mau milih mana? Seketika itu air mata saya menangis. Antara kebahagiaan kami punya anak dan kesedihan karena suamiku antara hidup dan mati berbeda tipis. Berpacu dengan waktu, ICU dinyatakan penuh karena aku melalui jalur BPJS. Aduh ya Allah, begitu susahnya, dianggap susah karena harus memakai BPJS. Masih di ruangan UGD, aku masih ingat jam 6 pagi, aku berdoa sambil memegang pegangan tempat tidur suamiku. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami butuhkan. Dan dibawalah suamiku ke ruang ICU di lantai 7 Rumah Sakit Awal Bros. Pada saat pemeriksaan pasien di ICU, dokter
tidak mau memeriksa suamiku karena ini pasien gawat, harus dioperasi. Sedangkan uang pada saat itu aku tidak pegang. Allah Maha Penolong. Melalui temanku yang kerja di HRD awal bos Batam, suamiku akhirnya dikasih fasilitas operasi. Jam 9 pagi suamiku masuk ICU dan harus ditidurkan tidak sadarkan diri supaya oksigen masuk karena terlambat penanganan. Jam 4 sore tanggal 26 Agustus 2016 suamiku masuk kamar operasi dan selesai jam 8 malam. Darah yang tersedot cukup banyak dan batuk kepala suamiku sebelah kanan harus diangkat supaya darahnya bisa mengalir lancar dan otaknya bisa bernafas. Mudah-mudahan jantung Bapak kuat ya Bu, melewati masa kritis selama 3 hari dan tensi darah Bapak harus di posisi 140 sampai 150 biar otaknya terbiasa. Ya Allah, dalam hatiku. Alhamdulillah pada saat operasi berlangsung rekan-rekan kerja suamiku mulai berdatangan. Padahal aku tidak bicara kondisi suamiku. Sampai aku berpikir siapa sosok suamiku dan dari cerita teman-temannya kalau suamiku sosok orang baik dan suka menolong. Baru aku sadar bahwa dalam kondisi kesusahan bukan jabatan atau harta yang dilihat, tetapi apakah orang baik atau bukan. Karena amalan kitalah yang menolong pada saat kita kesusahan. Setiap malam obat yang harus dibeli di apotek harganya 1 juta. Tetapi Masya Allah kami tidak kekurangan karena donasi banyak berdatangan, sehingga Alhamdulillah tidak kekurangan untuk membeli obat dan makanan untuk bapakku yang menunggu di rumah sakit. Bersama dengan suami sakit, anakku juga sakit. Karena daya tahan tubuhnya belum kuat dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kena virus sejenis cacar. Pikiranku terbagi 2, harus menemani suamiku di rumah sakit dan harus merawat anakku. Alhamdulillah ada adik dan saudara yang membantu, jadi terasa sedikit ringan. Ranting cobaan yang masih harus aku lewati dan zikir kekuatanku tetap aku lakukan. Banyak yang mendoakan suamiku setiap hari, ramai pasien yang menjenguk sampai akhirnya petugas kamar ICU bilang harus dibatasi kalau yang mau menjenguk Bapak. Suamiku pada saat sakit sedang set up sistem di perusahaannya sehingga perusahaan harus menunggu dulu suamiku sampai sembuh. Alhamdulillah hari ke-11 keajaiban datang. Suamiku sadar dan cari aku, ya Allah, bahagia tidak terkata. Dan 2 hari kemudian dipindahkan ke ruang ICU, setelah itu di kamar lantai 3 untuk pemulihan. Alhamdulillah. Hari ke-15 akhirnya boleh pulang ke rumah dan kontrol setelah operasi harus dilakukan terus. Perjuangan memulihkan pasien yang sudah operasi kepala tidak mudah. Sedikit-sedikit harus dipulihkan badannya dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yang pertama, kepribadian ada yang berubah dari yang tadinya sabar sekarang sedikit emosional dan super sensitif. Setelah aku browsing dampak operasi otak kanan tidak ke memori yang lemah tapi tidak bisa pegang piring misalkan. Yang kedua, pemulihan supaya angka tensi turun tidak di 150 dengan trial and error merek obat. Yang ketiga, badan yang lemah secara keseluruhan dipulihkan dulu. Terganggu jarak pandang mata sebelah kiri dan yang bisa memandang kiri secara sempurna. Ketahuan pada saat suami membawa mobil dan terjadi benturan dengan mobil lain pada bodi sebelah kiri karena suami tidak melihat. Yang ketiga, konsentrasi mono tidak bisa sekaligus. Yang keenam, masih suka bingung. Dan yang terakhir, tidak bisa bawa kendaraan lagi. Pemulihan nomor 1 sampai 6 dilakukan dengan tempo sekitar 6 bulan. Tetapi pemulihan nomor 5 dan 6 membutuhkan kesabaran sekitar 4 tahun dan sekarang sudah membaik. Alhamdulillah perjuangan panjang.
Nomor 7, saya tidak diizinkan bawa lagi kendaraan. Karena lebih baik mencegah daripada terjadi hal-hal yang membahayakan. Saat ini saya menjadi driver untuk keluarga. Kelemahannya kalau saya sakit nggak bisa bergerak, keluarga kecilku semoga aku selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah suamiku istirahat di rumah 4 bulan dan saya tanya sama dokter Haris apakah bisa bekerja lagi. Dokter Haris bilang bisa bekerja lagi dan tunjukkan produktif dan jangan capek. Masya Allah. Yang tadinya suamiku divonis tidak bisa bekerja lagi dan tidak berpikir lagi, akhirnya bisa. Dan luar biasa semangat suamiku untuk sembuh tinggi. Karena ada penyemangat yaitu anakku yang sangat ditunggu selama 10 tahun. Alhamdulillah setelah melewati perjuangan yang tidak mudah, aku dikasih hadiah kembali mengabdi di Universitas Ibnu Sina. Di UIS, aku dikasih tugas tambahan sebagai kaprodi S1 akuntansi dan saat sedang proses berjuang melanjut program doktoral di PDIA Untirta Universitas Sultan Agung Tirtayoso. Masuk semester 2, semoga Allah mengabulkan doaku yaitu bisa tepat waktu menyelesaikan kuliah semester 6. Selesai, karena cita-citaku ingin menjadi guru besar, amin. Anakku sudah masuk TKB dan sangat cerdas, cantik juga baik perkembangan pertumbuhannya di usia 5 tahun. Sudah bisa membaca dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Suamiku juga stabil di pekerjaannya, bahkan sekarang meluas sebagai trainer yang dipercaya oleh lembaga. Takdir hidup yang aku jalani membuat aku menjadi kuat dan percaya diri. Juga yakin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, Maha Penolong dan tempat aku mengadu, meminta pertolongan. Demikian tadi kisah inspiratif dengan judul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah terindah di usiaku yang tidak muda mengandung dan melahirkan. Karya Ibu Maya Rehmayati SEMA. Salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia bersama 10 kisah inspiratif lainnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekilafan. Sampai jumpa lagi pada kisah inspiratif berikutnya. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.